Simak sekarang. Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri. Dan seperti biasa ya, kalau kita lihat nih ya, untuk gold ini dia kemarin sempat naik ke 2690 ya, kurang lebih di area sini ya. Kemudian dia turun dan saat ini closing di 2648 gitu teman-teman. Nah ini kalau kita lihat memang di 2648 ini adalah area breakout dari sideways zone-nya dia ya, yang 26 November kemarin teman-teman gitu. Ini dengan 26 November nih ya, kemudian dia sideways ya beberapa hari sampai dia bisa breakout lagi ya, naik ke zona 1 kita gitu teman-teman gitu ya. Di sini di zona 1 ya, kalau kalian ada dapat sell, congrats untuk kalian semua ya. Saat ini harga sudah ada di 2648 gitu teman-teman, karena kan kita punya dua zona nih ya. Zona pertama, zona kedua ya, ini adalah recommended ya, atau prefer lah untuk jadikan sebagai area sell atau area pantauan kita teman-teman gitu. Nah untuk saat ini kalau kita perhatikan memang gold ini dia sedang retest kembali ke area breakout. Jadi ini adalah zona breakoutnya teman-teman gitu ya, di 2645 2652 ya. Ini breakout zone dia sedang retest lagi secara daily. Dan kalau kita pantau secara volume seller ya, sini ada peningkatan penjualan ya. Ini kalau kita lihat nih volume ya, ada 1 2 ya. Sini volume, ini candle pertama berarti volume kecil, candle kedua nih ya, candle kedua volume lebih besar. Artinya sini aktivitas atau pressure ya dari si seller ini tuh meningkat teman-teman gitu. Jadi kalau kita pantau secara daily memang dia bisa dikatakan adanya penekanan pihak seller yang cukup kuat ya. Jadi support kali ini yang sebelah sini ini agak riskan kita untuk masuk buy teman-teman, karena last candle ya dari si daily candle ini belum cukup memungkinkan dia untuk pullback teman-teman. Itu paling kalau kita mau coba masuk buy lagi, itu kita bisa tunggu di 2627 sampai 2619 teman-teman di sini ya. Ini zona 1. Nah nanti zona kedua itu di sini di 2595 sampai 2605 ya. Kemudian zona 3 itu ada di sini teman-teman ya. Zona 3 itu ada di sini. Nah ini zona 3. Sorry, agak susah nih gini. Zona 1 dan zona 1 ini high risk ya teman-teman ya. Ini zona high risk lah gitu ya intinya gitu. Kemudian zona 2 ini zona 2. Nah lalu ini zona 3. Nah kalau untuk buy itu agak banyak sih zonanya sebenarnya. Ini zona 3. Nah ini zona 4 di sini. Jadi kalian cukup pantau di zona atau area yang sudah kita tandain aja teman-teman gitu ya. Ini juga buy zone ya, buy zone juga gitu ya. Nah cuma kalau untuk intraday kita bisa lihat-lihat main-main di sini teman-teman. Nah ini untuk intraday level gitu. Sedangkan kalau untuk buy zona 4 ya, ini bisa dikatakan cukup low risk ya, dimana ini adalah area rejection dari gold 1 ya, 2 ini rejection yang cukup kuat teman-teman, sampai 2540-an gitu. Jadi kalau saran saya kalau kalian mau buy di area sini mulai dari di 45 aja kalian mainnya, mulai dari 45 sampai 40 ke bawah teman-teman. Jadi kalau untuk yang 2550 itu lebih baik jangan dulu gitu ya, tapi tunggu di 2545 atau 2546 kalian baru masuk untuk buy di zona 4 ini teman-teman, nanti supaya SL-nya itu kalian bisa toleransi nih di bawah spike harga yang di sini teman-teman. Oke, nah sini gitu. Jadi kalau untuk Senin nanti ya, kalian boleh coba pantau kalau untuk zona support ya atau zona buy. Ini ada zona 1 2 3 ya, ini mulai dari 2627 sampai 2577. Nah ini zona-zona inilah yang akan jadi zona intraday. Artinya jangan hold ya gitu ya teman-teman. Saya jangan hold dulu untuk akhir tahun ini, karena memang agak berbahaya kalau kita nge-hold posisi di akhir tahun teman-teman. Oke, karena pastinya market juga banyak kejutan dan tingkat volatility-nya juga akan semakin besar teman-teman. Oke. Nah kemudian kita mau lihat dulu ya untuk bagian dari news minggu depan ya, atau sorry news minggu ini ya, dari Senin sampai Jumat. Di hari Senin ya, Senin tanggal 16 Desember
ini ada dari S&P ya, Global US Manufacturing ya, sini teman jam 21.45 ya, sama S&P Global Service ya PMI di 21.45 juga teman-teman. Kemudian ada dari hari Selasa lagi, Selasa itu ada dari USD ya di 20.30 atau itu ada core retail sales, dan 20.30 juga retail sales ya teman-teman ya gitu. Nah kemudian untuk hari Rabu ya, hari Rabu itu ada dari GBP atau Purslane ya, ini ada CPI ya, YOY atau years on years ya. Kemudian ada dari Euro juga CPI ya, ini YOY juga. Nah, lalu ada dari crude oil inventory teman-teman ya, ini dari USD gitu. Oke. Nah kemudian di hari Kamisnya itu ada FOMC Economic Projection ya, ini untuk yang tahun depan nih ya. Jadi ada FOMC statement juga, ada Fed interest rate decision ya. Ini ada penurunan lagi ya dari 4,75 ke 4,5 ya. Artinya ada penurunan sebesar 25 basis point teman-teman, dan ini potensinya adalah bad for USD harusnya, karena otomatis kalau misalkan suku bunga dipangkas lagi, USD itu melemah teman-teman. Nah, tapi kalau untuk projection ya, atau bahasa proyeksi ekonomi ke depannya, ini akan membuat konsumsi ya masyarakatnya itu meningkat. Jadi otomatis nanti CPI ya, PPI ya, ini juga akan naik juga teman-teman, karena consumer production sama production ya, ini akan cenderung naik, karena ini kan demand, ini supply ya teman-teman ya gitu. Oke, nah jadi untuk minggu ini ya kita fokusnya ada di pemangkasan suku bunga teman-teman, dan ada FOMC juga nanti di jam 2 pagi ya, sama jam 2.30 pagi teman-teman. Oke. Kemudian di hari Jumat ya, di hari Jumat ini kita ada dari Core PCE Price Index ya, lalu ini di jam 20.30, lalu ada Michigan ya, Michigan di jam 10 malam teman-teman gitu. Oke. Nah jadi untuk minggu ini fokus kita adalah ke suku bunga gitu teman-teman ya, sama FOMC. Oke. Jadi kalau kita lihat memang ada peningkatan pemangkasan suku bunga lagi dari 4,75 ke 4,5 ya. Artinya nanti ada potensi USD ini bisa melemah lagi nih. Ya, bisa melemah lagi gitu. Cuma kita belum tahu nanti dia melemah sampai mana. Cuma kalau kita lihat dari prediction yang ada untuk saat ini, support yang terdekat kan di 105.68 itu ya. Tapi kalau saya prediksi, kalau misalkan in case dia melemah pun nggak akan jauh-jauh banget dari kenaikan yang ada saat ini gitu teman-teman. Oke. Paling kalau mau kita ukur pakai Fibo ya, dari sini ini daily projectionnya dia itu kurang lebih bisa ke level harga sini ya pelemahannya, dan worst case nya itu ke sini teman-teman. Nah worst case nya ke sini itu kurang lebih, nah ini kan supportnya juga nih, itu di 103.36 sampai 103.92 ya, karena memang untuk saat ini pun USD masih kuat-kuatnya gitu, bahkan rupiah kita pun sudah sebesar 16 ribuan ya, turun sampai 16 ribuan gitu teman-teman, lemahnya gitu ya gitu. Jadi memang kalau saya perhatikan sih pemangkasan suku bunga ini cuma terjadi ya, penurunannya cuma terjadi pada sesaat aja ya, nggak sampai yang untuk jangka panjang ya. Jadi cuma pada saat momentum pemangkasan suku bunga terjadi, USD turun. But after that setelah dia momentumnya selesai ya, kan yang kita pantau adalah projection ekonomi ke depannya gitu teman-teman ya. Nah itu secara jangka panjang USD pasti akan melanjutkan kenaikan lagi, karena itu otomatis membuat ekonomi jadi jalan nih di negara tersebut karena suku bunga turun gitu teman-teman ya. Artinya gold ini ya, pada saat terjadi pemangkasan suku bunga itu ada potensi dia untuk rebound ya, rebound naik dulu, after that dia akan melanjutkan tren penurunannya kembali gitu. Itu kalau pandangan saya untuk suku bunga di hari Kamis nanti untuk gold sama USD teman-teman. Oke. Ya jadi itu sih ya. Kalau untuk gold karena memang dia masih sideways, jadi saya lebih suka ngebahas di time frame yang besar kayak 4 jam, terus 1 jam ya, sama daily, untuk cari area yang memang menurut saya itu cukup oke gitu teman-teman. Bahkan yang kalian pantau pun, yang saya kasih ke kalian nih mapping-mapping yang cukup akurat ini ya, ini tuh kita ambil mapping dari 4 jam semua teman-teman gitu. Oke, kecuali yang kecil-kecil gini nih, ini 1 jam gitu ya teman-teman saya ngambilnya, karena kan
Kalau sideways gini kan kita nggak bisa 4 jam ya, pasti 4 jam gerak candle cuma satu-satu. Nah, makanya ini saya ngambil 1 jam gitu. Tapi selebihnya untuk yang zona 1, 2 itu kita ngambil kurang lebih di 4 jam semua gitu teman-teman. Oke. Nah, gitu sih. Ya terutama yang zona 4. Zona 4 ini 4 jam, ini 4 jam, ini 4 jam gitu. Kalau yang ini kurang lebih 1 jam ya. Kalau zona 2, zona 3 1 jam karena ini masuk mapping intraday gitu teman-teman ya. Oke, ini 4 jam nih kalau yang ini. Oke, jadi mungkin itu sih yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua ya. Jadi untuk saat ini gold memang agak tergantung ya, maksudnya agak ngegantung lah gitu harganya, kayak lebih ke arah menunggu projection ekonomi pada saat awal tahun tuh nanti bagaimana dari si The Fed itu sendiri sama pemangkasan suku bunga gitu. Intinya kan pergerakan market itu nanti akan dipengaruhi oleh ekonomi dari US dan akan dirasakan juga pada saat pemangkasan suku bunga. Nah, itu yang ingin saya bahas kepada kalian di video minggu ini teman-teman. Oke, terima kasih bagi yang sudah nonton. Kalau kalian punya pandangan lain, boleh banget kalian share ya, komen di kolom komentar video XAUUSD yang sudah saya upload di minggu ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.